Indonesia diberkahi Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Negara kita memiliki begitu banyak sungai, danau, dan rawa. Ini adalah potensi besar yang harus kita manfaatkan dengan bijak. Sumber air tawar ini bukan hanya untuk minum atau irigasi. Ini adalah peluang emas untuk budidaya ikan air tawar. Sektor ini sangat penting. Dapat menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang di desa-desa kita. Ini juga dapat memperkuat ketahanan pangan bangsa kita. Memastikan semua orang memiliki cukup makanan. Kita punya air, kita punya tanah, dan kita punya semangat untuk bekerja keras. Ini adalah fondasi yang kita butuhkan untuk membangun masa depan yang makmur bagi masyarakat pedesaan kita. Ada banyak jenis ikan air tawar yang populer di Indonesia. Masing-masing memiliki keunggulan khusus. Pertama, ada ikan lele. Ikan ini menjadi favorit karena pertumbuhannya sangat cepat. Ikan ini juga sangat kuat dan dapat hidup di air yang tidak sempurna. Lalu kita punya ikan nila. Ikan nila rasanya lezat dan disukai banyak keluarga. Ikan ini juga cukup mudah dibudidayakan. Kita juga punya ikan gurame. Ikan ini dianggap sebagai ikan premium. Harganya tinggi, yang berarti lebih banyak keuntungan bagi para petani. Terakhir, ada ikan mas. Ikan ini telah menjadi bagian dari budaya dan masakan kita sejak lama. Memilih lokasi yang tepat adalah langkah penting pertama untuk keberhasilan budidaya ikan. Ini seperti membangun rumah, Anda membutuhkan fondasi yang kuat. Lokasi ideal harus memiliki sumber air yang bersih dan andal sepanjang tahun. Air tidak boleh tercemar oleh limbah industri atau rumah tangga. Tanah itu sendiri harus relatif datar untuk membuat pembangunan kolam lebih mudah dan murah. Sangat penting juga lokasi tersebut mudah dijangkau. Akses jalan yang baik memudahkan pengangkutan pakan ikan ke tambak dan membawa ikan hasil panen ke pasar. Tanpa akses yang baik, biaya transportasi bisa menjadi sangat tinggi dan mengurangi keuntungan petani. Kualitas air adalah segalanya dalam budidaya ikan. Kita harus memperhatikannya dengan cermat. Air yang ideal untuk sebagian besar ikan air tawar harus memiliki pH netral, yaitu sekitar 6,5 hingga 8,5. Suhu air juga harus stabil, biasanya antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Faktor penting lainnya adalah jumlah oksigen terlarut dalam air. Ikan membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama seperti kita. Jika kadar oksigen terlalu rendah, ikan akan stres dan bahkan bisa mati. Itulah mengapa penting untuk secara teratur memeriksa kualitas air. Lokasi yang baik dengan air yang baik adalah anugerah dari alam yang harus kita kelola dengan benar untuk mencapai panen yang sukses. Proses budidaya ikan adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan perhatian. Dimulai dari tahap pembenihan. Disinilah ikan induk dipilih dan didorong untuk berkembang biak. Kita harus memilih ikan induk yang sehat dan besar untuk menghasilkan telur berkualitas tinggi. Setelah telur menetas, mereka menjadi larva ikan kecil. Larva ini sangat rapuh dan membutuhkan perawatan khusus di lingkungan yang terkontrol. Keberhasilan tahap pertama ini sangat penting. Ini menentukan jumlah dan kualitas benih ikan yang akan dibudidayakan pada tahap selanjutnya. Ini adalah awal dari generasi ikan yang baru. Setelah pembenihan, ikan kecil memasuki tahap pendederan. Pada tahap ini, larva ikan dipindahkan ke kolam yang sedikit lebih besar. Di sini, mereka dibesarkan selama beberapa minggu sampai mereka cukup kuat untuk dipindahkan ke kolam pembesaran utama. Tujuan tahap pendederan adalah untuk mengurangi tingkat kematian ikan kecil. Mereka diberi makanan khusus yang kaya protein untuk membantu mereka tumbuh cepat dan tetap sehat. Petani harus hati-hati memantau ikan selama periode ini. Mereka perlu memastikan air bersih dan ada cukup makanan untuk semua ikan kecil. Tahap ini seperti taman kanak-kanak untuk ikan. Tahap terakhir dan terpanjang adalah tahap pembesaran. Benih ikan dari kolam pendederan dipindahkan ke kolam pembesaran yang besar. Disinilah mereka akan hidup sampai mencapai ukuran yang cukup besar untuk pasar. Durasi tahap ini tergantung pada jenis ikan. Untuk lele, mungkin hanya membutuhkan 2 hingga 3 bulan. Untuk gurame, bisa memakan waktu lebih lama, terkadang hingga 1 tahun. Selama waktu ini, ikan perlu diberi makan secara teratur dengan pakan berkualitas baik. Kolam harus dikelola dengan baik untuk memastikan ikan tumbuh besar dan sehat, siap untuk dipanen dan dijual. Pemberian pakan yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam tahap pembesaran. Pakan harus mengandung keseimbangan nutrisi yang tepat, termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Jumlah pakan yang diberikan juga harus tepat.
Jika terlalu sedikit, ikan akan tumbuh lambat. Jika terlalu banyak, sisa pakan akan mencemari air dan membuang-buang uang. Banyak petani sekarang memberi makan ikan mereka 2 atau 3 kali sehari. Jadwal pemberian pakan harus konsisten. Manajemen pakan yang baik tidak hanya membuat ikan tumbuh lebih cepat, tetapi juga menjaga lingkungan kolam tetap bersih dan sehat, menghasilkan panen yang melimpah. Di dunia saat ini, teknologi mengubah cara kita melakukan segalanya, termasuk budidaya ikan. Salah satu inovasi yang menakjubkan adalah sistem bioflok. Sistem ini menggunakan bakteri baik untuk mengubah limbah ikan dan sisa pakan menjadi makanan alami bagi ikan. Ini seperti mendaur ulang di dalam kolam. Teknologi ini memungkinkan petani untuk membudidayakan lebih banyak ikan di ruang yang lebih kecil, dan menghemat air karena air jarang diganti. Teknologi lain adalah penggunaan sensor IoT. Sensor ini dapat secara otomatis memantau kualitas air seperti pH, suhu, dan kadar oksigen. Data dikirim langsung ke ponsel pintar petani, memungkinkan mereka untuk bertindak cepat jika ada masalah. Aquaponik adalah inovasi brilian lainnya yang menggabungkan budidaya ikan dengan budidaya sayuran. Dalam sistem ini, air dari tangki ikan yang kaya nutrisi dari limbah ikan digunakan untuk menyirami dan memupuk tanaman. Tanaman, pada gilirannya, membersihkan air untuk ikan. Ini adalah hubungan simbiosis yang indah. Metode ini sangat efisien karena menghasilkan 2 produk sekaligus, ikan dan sayuran. Ini menggunakan sangat sedikit air dan tanpa pupuk kimia. Ini adalah cara cerdas untuk bertani, terutama di daerah di mana lahan dan air terbatas. Teknologi modern ini membantu petani kita menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, menjalankan budidaya ikan tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penyakit ikan. Sama seperti manusia, ikan bisa sakit karena bakteri, virus, atau parasit. Wabah dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian besar. Untuk mencegahnya, petani harus selalu menjaga kebersihan kolam. Mereka tidak boleh menaruh terlalu banyak ikan dalam satu kolam, karena kepadatan yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan penyakit. Jika ikan sakit, harus segera dipisahkan untuk mencegah penyakit menyebar ke ikan lain. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Manajemen yang baik adalah pertahanan terbaik terhadap penyakit. Tantangan besar lainnya adalah tingginya biaya pakan ikan. Pakan seringkali bisa menjadi pengeluaran terbesar bagi petani ikan, terkadang hingga 70% dari total biaya operasional. Ketika harga pakan naik, keuntungan petani turun. Ini adalah masalah serius bagi petani skala kecil. Untuk mengatasi ini, banyak petani sekarang belajar membuat pakan alternatif sendiri. Mereka menggunakan bahan-bahan lokal seperti daun, siput, atau sisa makanan dari dapur. Dengan menjadi kreatif dan cerdik, petani dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pakan komersial dan meningkatkan pendapatan mereka. Menghadapi tantangan ini dengan solusi cerdas adalah yang membuat seorang petani benar-benar sukses. Mari kita lihat contoh nyata keberhasilan. Di Desa Cibuntu di Subang, Jawa Barat, banyak petani telah mengubah hidup mereka dengan membudidayakan lele menggunakan sistem bioflok. Mereka dulunya adalah petani tradisional dengan penghasilan kecil. Kemudian, mereka belajar dan menerapkan teknologi baru ini. Mereka membangun kolam bundar di halaman belakang rumah mereka. Dengan sistem bioflok, mereka dapat memanen lele setiap 2 hingga 3 bulan. Produksi mereka meningkat secara dramatis, begitu pula pendapatan mereka. Para petani di Cibuntu telah membuktikan bahwa dengan pengetahuan dan kerja keras, teknologi dapat membawa kemakmuran bagi desa. Keberhasilan di Cibuntu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari kerjasama masyarakat dan kemauan untuk belajar. Para petani membentuk kelompok untuk berbagi pengetahuan dan saling mendukung. Mereka belajar bagaimana mengelola sistem bioflok, bagaimana memantau kualitas air, dan bagaimana memasarkan ikan mereka bersama. Upaya kolektif ini membuat mereka lebih kuat. Ketika mereka menjual hasil panen mereka bersama, mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan pembeli dan bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kisah Cibuntu adalah bukti yang menginspirasi tentang kekuatan komunitas. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan apapun dan mencapai hal-hal besar. Kisah sukses dari desa kecil ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh Indonesia. Budidaya ikan air tawar bukan hanya bisnis, ini adalah alat strategis untuk pembangunan pedesaan.
Ini dapat menciptakan lapangan kerja di tempat yang paling dibutuhkan, tepat di desa-desa. Ini mencegah orang harus pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Ini memberdayakan masyarakat lokal dengan memberi mereka sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ketika orang di desa punya uang, mereka akan membelanjakannya di desa. Ini menciptakan ekonomi lokal yang bersemangat di mana semua orang diuntungkan. Budidaya ikan benar-benar bisa menjadi mesin pertumbuhan bagi daerah pedesaan kita. Kesimpulannya, potensi budidaya ikan air tawar di Indonesia sangat besar. Kita punya sumber daya alam, kita punya orang-orang yang bekerja keras, dan sekarang kita punya teknologi. Dari lele yang tumbuh cepat hingga gurame bernilai tinggi, peluangnya melimpah. Dengan mengelola air kita dengan benar, menerapkan inovasi modern seperti bioflok, dan bekerja sama sebagai komunitas, kita dapat mengubah desa-desa kita menjadi pusat produksi ekonomi. Ini bukan hanya tentang membudidayakan ikan. Ini tentang menumbuhkan harapan, menumbuhkan kemakmuran, dan membangun bangsa yang lebih kuat dan mandiri dari bawah ke atas. Dimulai dari desa-desa tercinta kita.